jalani prosesnya dengan baik. Ya. Ya, jalani prosesnya. Jadi step by stepnya dijalankan, karena ibaratnya kalau saya punya mindset untuk di tenaga penjualan atau di kita di lapangan, ibaratnya kita menanam padi. Apa yang kita mau panen kalau misalnya proses menanamnya yang kurang baik? Betul. Ya, jadi poin utama itu ya, yakini dulu prosesnya step by step, hari demi hari kita jalani dengan baik. Yakin dan percaya, tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul, berarti Itu di sih mindset ya Pak ya. mindsetnya seperti Kalau itu. misalkan kayak kita ngapa-ngapain jangan mikirin gagalnya Ya, dulu gitu. betul. Dicoba dulu nih, jalani dulu prosesnya. Ya, Diyakini ya seperti yang dibilang sama diyakini. Pak Asri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Podcast Bisa Jadi. Kembali lagi bersama saya Acing tentunya di podcast tercinta kita Bisa Jadi. Dan untuk hari ini nih teman-teman, saya sudah punya tamu spesial yang pastinya bakal memberikan informasi juga nih, atau mungkin kisah-kisah menarik nih kepada penonton acara podcast Bisa Jadi hari ini. Dan inilah dia tamu kita yang sudah hadir, ada branch manager dari Haji Kala Toyota Kendari 3, ada Bapak Muhammad Asri. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, wah tim belakang layar kita tuh luar biasa banget memang apresiasinya terhadap tamu-tamu kita yang ngobrol bareng kita pastinya. Baik, Pak Asri, apa kabarnya nih Pak malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya pastinya ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kebetulan kita pastinya bakal ngobrol-ngobrol ya seputar Toyota Haji Siap. Kala Kendari tentunya. Tapi sebelum itu kita mau sedikit kulik soal Pak Asrinya dulu nih. Nah, Siap. Pak Asri kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak? Oke, kalau saya asli Makassar. Asli Ya, Makassar. suku Bugis. Oke. Ya. Di Kendari berapa lama Pak? Kendari saya kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan. Oke. Ya, tugas di Kendari. Oh, memang Sudah asalnya keliling-keliling dari di- Makassar. Asli Makassar. Tapi saat ini lagi tugas di Kendari. Tugas di Kendari. Oke, berarti sudah sekitar 1 tahun lebih 1 ya tahun. Pak ya. Wow, gimana nih melihat kota Kendari Pak? Ya, alhamdulillah. Dibanding mungkin tempat tugas-tugas sebelumnya ya lebih inilah, lebih menantang lah. Menantang dibanding ya. tempat lain. Apanya tuh Pak yang bikin menantang nih kota Kendari? Ya, kalau di tempat sebelumnya kan ya ada tantangan tersendiri lah ya. Ya. Kalau misalnya sebelumnya saya di Kota Palu, kemudian ke Sengkang, kemudian ke Luwu Banggai, Ya. kemudian masuk Kendari, ya tantangannya yang mungkin lebih dibanding yang lain, karena di sini kompetisinya sangat luar biasa lah ya, Oke. dibanding kota-kota yang lain. Itu sih mungkin ya tantangan tersendiri lah. Baik. Nah, oke, ngomong-ngomong soal Haji Kala sendiri nih Pak, kan ya Indonesia tahu lah ya Haji Kala Ya. itu seperti apa besarnya gitu. Tapi kalau Pak Asri sendiri bergabung dengan Haji Kala ini sudah berapa lama Pak? Kalau saya bergabung Haji Kala 2012. 2012. Wow, sudah lebih dari 10 tahun. Luar 10 biasa. tahun lebih lah, alhamdulillah. Baik. Nah, untuk Haji Kalanya sendiri kalau kita boleh tahu dia sebenarnya sudah dari tahun berapa sih Pak berdiri? Ya, kalau Kala Toyotanya ya, Ya. kalau perusahaan kita di Kala Group itu berdiri tahun 1952. Ya. Ya, kemudian khusus untuk otomotifnya itu di tahun 60-an kalau nggak salah. 60-an. Jadi fokus untuk bisnis otomotifnya itu di tahun itu, 60-an. Ya, jadi kalau ya kurang lebih sekarang sudah masuk 70 tahun. Hampir seumuran sama Indonesia ya. Baik, berarti salah satu perusahaan otomotif legend juga dong bisa kita Ya, bilang ya, dengan alhamdulillah. usia 70 tahun yang tentunya tidak mudah, pasti banyak banget sudah roller coaster yang dilewati gitu. Sudah melewati beberapa tantangan lah. Betul sekali. Baik, nah Pak, terkait filosofinya Haji Kala sendiri nih, Ya. mungkin teman-teman yang nonton masih kayak sebenarnya nih Haji Kala sebenarnya awalnya seperti apa begitu, dan kabarnya sebelumnya ini bernama Kalawe ya. Oh ya, jadi kalau terkait Kalawe ya, Ya. kalau mungkin masyarakat awam mungkin kenal Kalawe. Kalawe itu sebenarnya adalah lebih ke filosofi. Ya. Kalanya. Kala ini ada 5 huruf dari pendiri-pendirinya sih. Ya. Kala, kerja ibadah yang pertama, kemudian A-nya itu apresiasi pelanggan, kemudian lebih cepat, kemudian L, kemudian lebih baik, kemudian aktif bersama. Ya. Ya, jadi Kala.
Jadi dia sebenarnya kalau bukan bukan nama ya, bukan Kalawe itu adalah namanya yang terlalu bukan, tapi lebih ke filosofi kalanya. Oke. Ya. Jadi orang bilangnya Kalawe ya lebih ke apa istilahnya ya, lebih ke kultur yang kita tanamkan ke Hmm. semua karyawan Kala grupnya. Jadi kalau misalnya orang insan Kala, jadi kita selalu mindsetnya itu. Kalau misalnya jadi karyawan Kala ya yang pertama adalah kerja ibadah dulu mindsetnya, kemudian aktif bersama, kemudian melakukan atau melaksanakan sesuatu itu lebih cepat lebih baik, kemudian memberikan apresiasi kepada pelanggan. Lebih ke situ sih. Baik, berarti lebih kepada kayak ini nih yang perlu ditanamkan ya kepada Ya, karyawan-karyawan. betul. Dan tentunya apa yang ditanamkan ini tentunya supaya customer juga yang menjadi pelanggan Ya, dari betul. Kala ini sendiri bisa lebih nyaman gitu Ya, ya Pak ya. betul. Baik, nah Pak, Kala Toyota sendiri kan kita tahu ya penjualan dong pastinya Ya, ya di bidang pastinya. penjualan dan pastinya banyak sales, apalagi seluruh Indonesia kan ada nih ya Pak ya. Atau gimana? Kalau kami di Kala Toyotanya khusus untuk Sulawesi. Oh Sulawesi, oke. Jadi kami untuk di bidang otomotif itu main dealer. Jadi Mhm. pusatnya itu Astra Motor, Toyota Astra Motor, kemudian dibagi-bagi tuh bagi area. Iya. Untuk area Jawa ada main dealer tersendiri. Nah, kalau kita di Sulawesi hanya 2 main dealer yang main. Hmm. Kalau kita di Makassar memang betul-betul pure Kala Toyota. Iya. Kemudian di area Sulawesi Tengah itu ada 2 main dealer termasuk kita Kala Toyota. Mhm. Kemudian di Sultra kita pure juga Kala Toyota. Oh, oke, Jadi khusus seperti untuk itu. Khusus Sulawesi. untuk Sulawesi aja. Sulawesi. Baik. Nah, pasti kan di kalau Toyota ini banyak banget karyawannya ya Pak, untuk Ya, sales-sales ya khususnya. ya Dan betul. pasti biasanya kalau sales itu kalau saya biasa denger ya, pasti mereka kayak punya keluhan, "Aduh penjualan begini-begini," gitu kan. Pasti ada ya. Lesu misalnya kan. Iya, betul. Nah, mungkin ini Pak bisa dikasih kiat-kiat begitu Pak, biar kayak mereka tuh Wah, bisa semangat gitu, terus menjalankan kesehariannya, penjualannya atau oke, gimana gitu. ya. Jadi poinnya sih sebenarnya mungkin kalau malam ini kita menyampaikan kiat-kiat ya untuk Salesforce, ya mungkin lebih spesifik untuk tim kami di Kala Toyota ya. Ya, Dan mungkin semoga bisa bermanfaat juga untuk teman-teman sales lain ya, walaupun mungkin merek lain atau di bidang usaha lain. Poinnya sih kalau untuk kiat-kiat ya, lebih kepada kadang kan kita kalau sales itu ya, apalagi dengan saya pengalaman sebelumnya, kalau misalnya kita hari ini mungkin belum ada hasil, belum ada penjualan, apalagi misalnya customer-nya kita rata-rata memberikan penolakan dan lain-lain, ya poinnya ya harus sabar, ya kemudian kita kadang kan apa namanya pada saat berproses itu selalu mintanya pokoknya hasil maunya instan. betul. Jadi kiat yang utama itu adalah yang pertama jalani prosesnya dengan baik. Ya. Ya, jalani prosesnya. Jadi step by stepnya dijalankan karena ibaratnya kalau saya punya mindset untuk di tenaga penjualan atau di kita di lapangan, ibaratnya kita menanam padi. Apa yang kita mau panen kalau misalnya proses menanamnya yang kurang baik. Betul. Ya, jadi poin utama itu ya yakini dulu prosesnya step by step, hari demi hari kita jalani dengan baik. Yakin dan percaya tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Betul, berarti Itu di sih mungkin. mindset ya Pak ya. Mindsetnya seperti itu. Kalau misalkan kayak kita ngapa-ngapain jangan mikirin gagalnya Ya, dulu gitu. betul. Dicoba dulu nih, jalanin dulu prosesnya. Ya, Diyakini ya seperti yang dibilang sama diyakini. Pak Asri tadi. Baik, nah Pak dari data sendiri ya yang saya sempat dengar juga bahwa sebenarnya di Kota Kendari ini Ya, Toyota ini menjadi salah satu favorit dari masyarakat Kota ya, Kendari. alhamdulillah. Nah, ini yang kita pengen tahu nih, sebenarnya keunggulan apa nih yang ditawarkan dari Toyota kepada masyarakat Kota Kendari atau Sulawesi Tenggara nih Pak Ya. khususnya? Ya, kalau untuk data sih alhamdulillah ya. Kalau misalnya khusus untuk Kota Kendari, kita masih dibanding merek-merek lain, kita masih porsinya masih lebih besar lah dibanding yang lain. Ya mungkin ya, kita mungkin kalau misalnya saya secara pribadi menyampaikan ya terlalu kepedean. Tapi poinnya sih kita selalu meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu melakukan yang terbaik. Ya. Kalau poin-poinnya sih simple ya. Kalau menurut saya yang kami selalu jalankan setiap hari ini adalah menjaga yang pertama mendengarkan keluhan pelanggan mungkin, kemudian senantiasa memaintain bagaimana servicingnya. Jadi bukan hanya sebatas kita menjual terus lepas tangan, enggak. Jadi kita berkesinambungan. 1 bulan pertama kita tetap maintain, kita kemudian 2 bulan kemudian kita maintain lagi. Jadi rule-nya berputar terus. Nah itu mungkin salah satu hal yang kita yakini yang membuat
hari ini alhamdulillah ya, alhamdulillah khusus untuk di Kota Kendari ini kita masih leading. Jadi poinnya sih bukan bukan berarti kita meyakin bahwa apa yang kita lakukan ini yang terbaik, tapi poinnya sih kita selalu memberikan yang terbaik. Memberikan yang Memberikan terbaik yang terbaik. tentunya. Pelayanan yang terbaik juga tentunya Ya untuk para pastinya. customer tentunya. Karena kenyamanan customer itu kan Ya hal yang penting juga ya betul, Pak itu yang ya. paling penting. Betul sekali. Nah Pak, untuk kalau Toyota ini sendiri sudah, kalau di Kendari kalau boleh tahu dia masuk dari tahun berapa sih Pak? Kalau untuk khusus untuk Kota Kendari ya, kalau sekarang kan kalau Toyota kita ada 3 cabang di Kendari ini. Ada Iya, 3 cabang, yang paling pertama sekali itu kan di Ahmad Yani ya. Cabang Ahmad Yani, cabang 1 kalau Toyota 1, kemudian 2 dan 3. Kalau yang 2 cabang baru ini kita kurang lebih baru 2 tahunan ya, iya. baru 2 tahunan berdiri. Kalau yang Ahmad Yani waduh sudah lama lah, saya kurang Senior tahu, lah ya, sudah ya. senior lah. Sudah cabang terbesar dia. Baik, nah berarti sudah cukup lama juga ya di Kota Kendari, bukan hal yang Sudah baru cukup lama, begitu. ya. Nah, mungkin bisa kayak diberikan salah satu apa ya, mungkin contoh kontribusi nyata yang pernah diberikan oleh Kala Toyota ini terhadap pemerintah Kota Kendari mungkin Oke, seperti apa? ya poinnya sih kalau dibilang kontribusi, yang mana namanya kita stay di suatu tempat, ya pastinya kalau khusus untuk kita di otomotif ya, Ya, masyarakat Kendari beli mobil di kami, pastinya bayar pajak. betul. Nah, pastinya berkontribusi dari sisi pendapatan, Ya. ya kan. Kalau dari sisi yang lain, ya seperti misalnya kegiatan-kegiatan aktif sosial di Kota Kendari, kita selalu berpartisipasi aktif ya, pastinya. Nah, itu mungkin poin-poin yang kalau dibilang apa sih kontribusi Kala Toyota ya banyak lah. Cuman lagi-lagi saya bilang kalau mau di list satu-satu mungkin sudah Banyak sudah banget ya banyak Pak lah ya, ya. ya. Dan yang paling utama adalah kami membuka peluang Ya. untuk putra-putri terbaik ya Kota Kendari yang bisa bergabung karena ya kita selalu ekspansi. Ya. Hari ini mungkin kita 3 cabang, bisa saja besok sudah ada di Konawe misalnya kan di Konsel. Nah, itu betul-betul memberi peluang besar untuk putra-putri Kota Kendari ya untuk kerja lah istilahnya. Ya. Nah, ini juga sih sebenarnya kan biasanya kalau ada invest dari luar tuh yang selalu ditanyakan sama orang seberapa besar nih kontribusinya untuk Ya, menjaring tenaga kerja ya lokal nih. Nah, kalau itu. dari Kala Toyota sendiri seperti apa, Pak? Kalau dibilang tenaga lokal ya pastinya itu menjadi prioritas utama ya. Ya. Karena memang instruksi ya dari kami terkhusus kami di kantor pusat ya pastinya di mana Anda berada ya pastinya kita membuka peluang ya orang lokal. Saya kalau misalnya menerima karyawan khusus saya di cabang saya ya pastinya kalau dibilang orang mana orang Kendari ya sudah itu syarat utama. Ya. Nah, cuman lagi-lagi saya bilang tidak semua putra-putri mungkin yang mendaftar di kita otomatis langsung masuk karena kita ada Iya. tahapan-tahapan. Ada prosesnya Ada juga dong proses tentunya. ya. Nah, itulah mungkin yang paling penting lah yang harus kita trigger bahwa tidak mungkin kita berada di suatu tempat terus kita nerimanya orang-orang luar Iya, misalnya kan. betul. Tetap yang menjadi prioritas Prioritas utama utama itu adalah pasti penilaian putra-putri utama. daerah Iya. tentunya. Baik, nah Pak sebelum kita closing nih, nah Siap. tadi kan kita udah dengar nih bahwa Pak Asri sendiri sudah kurang lebih 10 tahun ya, 10 lebih dari tahun. 10 tahun begitu berada Ya. di Kala Toyota Kala sendiri. Toyota. Nah pastinya dalam waktu kurang lebih 10 tahun itu melewati berbagai proses juga Wah. ya Pak, mulai dari bawah banget sampai dengan posisi yang seperti sekarang Ya, begitu. alhamdulillah. Nah mungkin bisa disampaikan pesan-pesannya nih Pak kepada penonton kita, kepada sahabat podcast Bisa Jadi nih Pak, terkait apa sih Pak yang menjadi motivasi untuk bisa terus survive di pekerjaan begitu sehingga bisa bertahan lama gitu? Ya. Ya mungkin sedikit cerita ya. Kalau tahapannya yang selama ini ya, siapa sangka hari ini saya jadi seorang kepala cabang Ya. ya. Kalau proses ya artinya poinnya ya kembali ke situ sih sebenarnya. Tergantung mindsetnya kita. Pada saat saya mulai dari merintis karir lah istilahnya, mulai dari tahapan yang paling bawah, yang namanya salesman, kita juga pernah baru, ada senior, belajar hari demi hari, terus kemudian alhamdulillah dipercayakan jadi supervisor. Tugas pertama di Palu, ya kan, di mana Palu pada saat itu masih after gempa yang dahsyat kan, Iya. dan itu juga pada saat itu kondisi tidak bagus ya kita masih sabar. Jadi poinnya sih sampai hari ini tuh triggernya adalah ya sabar saja. Tantangan tidak mungkin tidak ada pada setiap orang. Jadi poinnya sabar dan selalu belajar. Jadi itu sih mungkin ya trigger yang bisa saya sampaikan
untuk ya mungkin bisa mencapai cita-citanya. Baik, intinya adalah sabar ya Pak ya, Ya, dan juga balik lagi ke mindset nih. Mungkin kayak mindsetnya. goals-goals yang mau dicapai apa Ya, gitu. Jangan betul. malas-malesan sih yang paling penting ya Pak ya. Ya kita apa? Iya, tentunya sebagai seorang pekerja ya jangan malas-malesan lah kalau misalkan mau bertahan lama di tempat Ya, yang bagus juga tentunya betul. begitu. Ya, Baik, luar biasa ngobrol-ngobrol kita bareng ini bareng Branch Manager Haji Kalak Toyota Kendari 3 ada Bapak Muhammad Asri. siap. Tentunya luar biasa, terima kasih atas waktunya Bapak untuk malam hari ini Siap, sudah sama-sama. ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast Bisa Jadi. Makasih. Dan tentunya juga teman-teman sobat podcast Bisa Jadi yang sudah menyaksikan, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi perbincangan kita pada hari ini bisa memberi inspirasi tentunya kepada teman-teman sahabat podcast Bisa Jadi. Ya, untuk itu kita sampai di sini aja. Mungkin Siap, di lain waktu kita makasih. bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Siap. Pak ya. Pokoknya di calling saja. Siap. Dan juga buat sobat podcast Bisa Jadi terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.